Perkenalkan, nama saya Rahmawati Ratuloli dari kampus STKIP Bina Insan Mandiri. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membahas tentang topik yang menurut saya menarik untuk dibahas. Karena topik ini juga penting ya teman-teman, terus kita bisa membahas topik ini. Topik ini sangat penting karena kita akan membahas tentang salah satu topik yang menarik ya, jadi tentang kajian pragmatik. Nah, teman-teman, kajian pragmatik yang akan saya bahas yaitu tentang prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama ini pernah diperbincangkan oleh salah satu seorang linguis yang cukup berpengaruh dalam kajian pragmatik. Teman-teman pasti tahu dong seorang ahli linguis yaitu Paul Gritsch. Nah, dia memperbincangkan tentang prinsip kerjasama ini. Jadi topik ini menarik dalam kehidupan sehari-hari ketika kita berbicara antara penutur dan juga mitra tutur. Kenapa sih Paul Gritsch ini memberikan prinsip kerjasama? Karena menurut Paul Gritsch, prinsip ini seperti sebuah negosiasi atau transaksi yang bertujuan untuk sebuah tujuan percakapan itu dapat tercapai antara penutur dan juga mitra tutur. Makanya Paul Gritsch itu mengemukakan prinsip kerjasama ini. Nah, prinsip kerjasama yang akan kita bahas. Paul Gritsch memperbincangkan prinsip kerjasama terdiri atas 4. Yang pertama yaitu prinsip kualitas. Itu prinsip kualitas, teman-teman. Prinsip kualitas itu artinya menurut Paul Gritsch adalah pembicara harus menyampaikan sesuatu yang benar dan dapat dibuktikan dengan bukti yang memadai. Jadi, pembicara pembicara memberikan info yang fakta. Jadi seperti ketika kita ingin menyampaikan suatu informasi kepada orang atau kepada mitra tutur kita harus pastikan informasi yang kita berikan itu dapat dibuktikan dengan fakta atau punya rujukan faktualnya, punya referensinya. Misalnya contoh seperti ini. Seperti yang kita ketahui yang lagi viral di TikTok, YouTube, yaitu tentang lagu Veronica. Ketika saya ingin memberikan informasi yang penting, yaitu tentang lagu Veronica, saya bilang informasinya seperti ini. Lagu Veronica viral pada tahun 2026. Nah, informasi yang saya berikan itu adalah informasi yang fakta. Kenapa disebut fakta? Karena informasi ini dapat dibuktikan ketika teman-teman mencari di Google, di AI, ataupun di mana, internet manapun, teman-teman akan menemukan bahwa lagu Veronica ini memang viral pada tahun 2026. Jadi prinsip kualitas itu ketika informasi yang kita berikan itu benar-benar sesuai dan punya rujukan faktualnya seperti itu. Itu tentang prinsip kualitas. Contoh juga ketika saya memberikan pertanyaan kepada teman-teman, misalnya saya bertanya kepada teman-teman bahwa hari ini hari apa? Teman-teman menjawab hari ini hari Kamis. Berarti info yang kalian berikan itu benar karena memang dapat dibuktikan bahwa hari ini hari Kamis. Jadi itu yang dimaksud dengan prinsip kualitas. Kita lanjut di prinsip yang kedua yaitu prinsip kuantitas. Prinsip kuantitas ini teman-teman artinya pembicara memberikan informasi secukupnya, tidak berlebih dan juga tidak kurang. Itu yang dikemukakan oleh Paul Gritsch. Pembicara memberikan info secukupnya. Nah, artinya teman-teman, ketika kita ingin memberikan suatu informasi, usahakan informasi yang kita berikan tidak berlebih dan juga tidak kurang. Misalnya seperti ketika ada nih teman yang curhat ke kita. Nah, berarti posisi kita itu sebagai pendengar. Jadi kita tidak boleh memberikan tanggapan yang berlebihan atau panjang lebar karena posisi kita yang sebagai pendengar. Itu yang dimaksud dengan prinsip kuantitas.
Jadi kalau teman-teman ingin memberikan info ya secukupnya. Jika teman-teman ingin memberikan info yang panjang ya panjang, tetapi kalau pendek ya pendek, sesuai situasi dan porsi yang ingin teman-teman sampaikan. Itu yang dimaksud dengan prinsip kuantitas. Kita lanjut ke prinsip yang ketiga, yaitu prinsip relevansi. Prinsip relevansi ini adalah pembicara memberikan respon sesuai topik dalam tujuan percakapan. Nah, teman-teman, artinya pembicara memberikan respon yang sesuai topik. Ketika teman-teman ingin membahas tentang suatu masalah, misalnya seperti politik, ya itu yang teman-teman bahas. Jadi teman-teman jangan lari kemana-mana, sesuai topik yang ingin teman-teman sampaikan. Teman-teman ingin membahas tentang politik, ya politik yang teman-teman bahas. Jangan sampai dia lari ke yang ini, yang ini, yang ini. Itu akan membuat tujuan percakapan kita itu tidak sesuai, atau bisa dibilang tidak sukses. Karena apa? Pendengar kita atau mitra tutur kita itu, dia tidak paham apa yang kita maksudkan. Karena penjelasan yang dia berikan itu jadi kemana-mana. Sedangkan prinsip relevansi itu ya kita memberikan respon yang sesuai topik. Ingin membahas tentang budaya ya kita bahas tentang budaya. Tentang pendidikan kita bahas tentang pendidikan. Jadi dia tidak lari kemana-mana. Kenapa harus seperti itu? Agar percakapan kita dengan mitra tutur kita itu bisa tercapai, akhirnya memiliki tujuannya. Jadi tujuan kita bercakap dengan mitra tutur ya mempunyai hasilnya seperti itu. Itu yang dimaksud dengan prinsip relevansi, teman-teman. Kemudian yang keempat yaitu prinsip cara. Nah, teman-teman, prinsip cara ini artinya pembicara harus diwajibkan mengetahui bagaimana cara penyampaian penutur kepada mitra tutur. Itu kenapa Paul Grace memberikan prinsip cara. Jadi, kita sebagai penutur atau pembicara itu diwajibkan. Kita harus tahu cara penyampaian kita kepada mitra tutur kita itu, kita harus benar-benar memberikan penjelasan yang jelas. Makanya dalam konsep prinsip cara ini, caranya kita harus bisa mengetahui siapa lawan bicara kita. Itu yang perlu kita tegaskan dalam prinsip cara. Ketika kita ingin memberikan informasi, kita harus paham, oh yang saya hadapi orangnya seperti ini. Jadi saya harus tahu lawan bicara saya, misalnya ketika saya ingin menerangkan tentang astronomi kepada anak SD. Nah, berarti penjelasan yang harus saya berikan, saya harus menyesuaikan dengan anak SD ini. Berbeda dengan saya ingin menyampaikan astronomi ini kepada orang dewasa atau kepada orang ahli astronomi. Jadi berbeda cara penyampaiannya, makanya prinsip cara ini sangat diwajibkan oleh seorang penutur agar bisa memahami bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu agar mudah dipahami oleh mitra tutur kita. Banyak ya cara-caranya biar kita lebih bisa tahu, biar beda juga. Seperti contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari. Kita berbicara dengan teman dekat kita. Tanpa kita berbicara panjang lebar pun, kita saling paham. Karena memang orang yang kita hadapi itu adalah teman dekat kita. Bahkan tanpa menggunakan suara pun, hanya dengan istilahnya kayak kode mata gitu, kita udah saling paham apa maksud dari pembicara ini. Karena nyambung. Jadi prinsip cara itu benar-benar kita harus tahu siapa lawan bicara kita, biar kita bisa lebih mempunyai tujuan dalam percakapan tersebut. Itu adalah 4 prinsip dari Paul Grace. Prinsip kualitas, kuantitas, relevansi, dan juga prinsip cara. Ada salah satu juga yang saya temui dari media sosial, yaitu prinsipnya, kalau kita lihat dari prinsip kerjasama dari Paul Grace ini berbicara konteks tentang obrolan tatap muka ya. Seperti yang saya jelaskan dari pertama sampai terakhir, ini sekilas informasinya itu tatap muka. Nah, ada satu pengamatan yang saya temui tentang prinsip waktu. Prinsip waktu yang saya pahami di sini artinya seperti ini. Misalnya seperti yang kita ketahui di dunia sekarang itu sudah seperti percakapan itu bukan hanya secara langsung ya. Ada melalui media chatting, WA, Instagram, dan lain sebagainya.
Jadi percakapan itu bukan hanya sekedar melalui langsung, tapi juga seperti itu. Nah, itu adalah 4 prinsip kerjasama dan juga salah satu prinsip yang saya temui dari internet. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya. Saya mengucapkan terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.